saya di pembelajaran kelas biologi kelas 8 pada hari ini, yaitu lanjutan dari sistem transportasi bagian yang ketiga, yaitu sirkulasi gerakan transportasi di dalam tubuh manusia. Yuk kita lihat penjelasan video berikut ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang sistem peredaran darah, perlu kamu lihat di layar video saya, ada kembali saya tampilkan gambar jantung dengan gambar pembuluh darah. Pembuluh darah yang paling kecil adalah kapiler, sedangkan aorta adalah arteri paling besar berada di pangkal jantung. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan arteriola, yaitu arteri yang paling halus. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan vena cava, yaitu pembuluh balik atau vena yang paling besar. Dan ada venula, itu pembuluh vena yang kecil. Nah, peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda. Kenapa? Dalam satu kali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Jadi ada sistem peredaran darah kecil dan ada sistem peredaran darah besar. Nah, kita lihat yang pertama adalah sistem peredaran darah besar. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah besar? Nah, sistem peredaran darah besar itu adalah darah mengalir dari jantung menuju seluruh tubuh, ya, menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, ya. Nah, kemudian boleh kita lihat sirkulasinya, mekanismenya dimulai dari mana? Jadi, darah itu dimulai dari bilik kiri, darah yang mengandung oksigen dan akan beredar ke arteri, terus menuju melalui aorta, ya. Terus kemudian masuk beredar ke seluruh tubuh, ya, bagian tubuh atas dan bawah. Nah, kita lihat setelah sampai dalam tubuh, di sana terjadi pertukaran CO2 dengan oksigen, lalu akan dibawa kembali darah kotor yang mengandung CO2 melalui vena, ya, kembali ke serambi kanan jantung. Nah, kita lihat nanti di mana berakhir, ya, di serambi kanan jantung. Jadi inilah yang disebut dengan mekanisme peredaran darah besar. Nah, sekarang peredaran darah kecil. Oke, apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil itu adalah darah mengalir dari jantung menuju paru-paru. Jadi kenapa disebut kecil? Karena lintasannya sangat singkat. Paru-paru itu berada di sebelah jantung. Nah, boleh kita lihat mekanismenya. Dimulai dari darah yang berada di bilik kanan, ya, darah yang berada di bilik kanan yang mengandung CO2 akan dibawa ke paru-paru oleh arteri pulmonalis, ya, oleh arteri pulmonalis berada ke paru-paru untuk dibersihkan. Nah, setelah sampai di paru-paru terjadi pertukaran CO2 dengan oksigen. Nah, kita lihat yang merah, ya, dia akan dibawa ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem peredaran darah kecil. Kenapa? Karena sistem peredarannya sangat singkat sekali. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih sudah menonton penjelasan video yang baru saja Ibu tampilkan. Nah, biasanya di akhir video saya ada penugasan berupa soal. Nah, mari kita lihat soal ini. Lalu kamu kerjakan dan segera kirimkan ke WA pribadi saya. See you next. Bye.